Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mitos atau fakta yang berhubungan dengan ortopedi. Setelah amputasi, angka resiko kematian pada penderita diabetic foot sangat tinggi. Ini adalah fakta. Angka tersebut melebihi angka kematian akibat kanker payudara dan kanker prostat. Resiko kemungkinan amputasi bisa dicegah bila penanganan diabetic foot ditangani secara komprehensif dan multidisiplin. Jika terlalu banyak mengkonsumsi kalsium, maka akan terjadi perkapuran lutut. Hal ini merupakan mitos. Kenapa? Karena arti dari perkapuran tersebut merupakan terminologi yang salah, karena nama dari kondisi ini adalah lebih tepatnya disebut sebagai osteoartritis atau kita singkat dengan OA, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan perkapuran atau kapur kalsium yang ada dalam sendi. Osteoartritis merupakan artropati atau kelainan sendi tersering yang terjadi pada pasien, di mana pada sendi pasien terjadi kerusakan dari tulang rawan, sehingga lapisan tulang rawan tersebut akan rusak dan akhirnya lapisan yang dalam akan terekspos. Jadi ini kita lihat, ini lapisan dari tulang rawan yang sudah botak, dan ini akan menjadikan sumber nyeri dari lutut yang terlibat. Hal ini juga akan menimbulkan reaksi dari jaringan tulang di bawahnya, sehingga akan menimbulkan suatu jaringan yang disebut dengan osteofit atau yang kita kenal dengan spur, dan pasien sering mengartikannya di ronsen sebagai pengapuran. Tanpa pemanasan sebelum olahraga, badan kita akan lebih mudah mengalami cedera. Ini adalah fakta. Jadi, apabila kita ingin melakukan olahraga, luangkanlah waktu sekitar 15-30 menit untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Kita perlu mempersiapkan jantung dan paru-paru kita untuk aktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga harus menyiapkan otot dan sendi kita, sehingga apabila semuanya sudah siap, cedera olahraga yang mungkin timbul bisa dapat dikurangi risikonya. Jika dilakukan operasi ganti sendi lutut atau kita sebut dengan total knee replacement pada pasien, maka pasien tidak akan bisa menekuk lutut kembali. Hal ini merupakan mitos, karena seperti kita ketahui, ruang lingkup sendi atau menekuk lutut merupakan hal yang erat berkaitan dengan kepuasan pasien pasca operasi. Goal of treatment dari total knee replacement ini adalah meringankan nyeri, atau kalau bisa menghilangkan nyeri, dan yang kedua, meningkatkan kembali fungsi dari pasien baik secara individu maupun sosial. Kita bisa melihat pasien sebelum operasi dengan kondisi OA lutut atau osteoartritis grade 4, maka dia akan mengalami kekakuan sendi sehingga menekuk lutut menjadi akan sangat sulit dan nyeri. Dan setelah operasi kita mengharapkan pasien dapat menekuk lutut untuk fungsi-fungsi yang sehari-hari, duduk, berdiri, dan berjalan. Cedera olahraga ringan apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi cedera yang lebih besar lagi. Ini mitos atau fakta? Ini adalah fakta. Masyarakat kita seringkali abai. Apabila mengalami cedera olahraga, tidak segera berobat ke tempat yang semestinya. Sehingga di kemudian hari akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Masalah itu bisa aja jadi harus dioperasi atau bahkan ganti sendi. Jadi, Anda sekalian mengalami cedera pada olahraga, datanglah segera kepada tenaga kesehatan atau dokter terdekat. Diabetic foot selalu berakhir dengan amputasi. Ini adalah mitos. Berdasarkan Federasi Diabetes Internasional, resiko kemungkinan amputasi bisa dicegah sampai 85% bila penanganan diabetic foot ditangani secara komprehensif dan multidisiplin. Penanganan komprehensif dan multidisiplin diawali dari screening awal. Screening awal bisa dilakukan oleh penderita itu sendiri. Pasien bisa melakukan pemeriksaan terhadap kakinya sendiri. Satu adalah mengenai sensasi raba. Jadi pasien ada keluhan seperti mati rasa, kesemutan, nyeri, atau rasa tebal. Atau juga perubahan bentuk kaki. Misalnya kaki menjadi lebar, menjadi besar, warnanya menghitam. Pasien juga notice kalau dia mempunyai adanya luka atau lecet yang sulit sembuh. Itu adalah screening awal dari pasien, dan itu sangat membantu pada saat pasien melakukan pemeriksaan bila pasien itu punya concern atau aware terhadap kakinya sendiri.
Kemudian adalah screening yang kedua adalah screening dari bidang medis. Pemeriksaan medis awal yang menunjukkan hasil yang tidak normal akan ditangani secara komprehensif dan multidisiplin oleh beberapa dokter yang ahli di bidangnya. Satu adalah dokter penyakit dalam, yang kedua ortopedi, yang ketiga adalah rehabilitasi, dan keempat adalah gizi. Sekian pembahasan mengenai mitos atau fakta di bidang ortopedi.